Judul dari film ini adalah Dan Inilah Alur Ceritanya. Di awal film kita akan melihat seorang gadis SMA bernama Catalina yang lahir dan besar di keluarga sederhana bersama adik laki-laki dan ibunya. Seperti remaja pada umumnya, kenakalan juga kerap dilakukan oleh Catalina dan adiknya. Terlebih mereka juga dibesarkan di tengah lingkungan dengan tingkat kriminalitas yang begitu tinggi. Contohnya saja adalah Byron, remaja laki-laki yang sekaligus juga adik Catalina itu ternyata diam-diam bekerja untuk mafia dengan menjadi pembunuh bayaran. Lain halnya dengan Catalina, kenakalannya yang semula hanya sekedar bolos sekolah akhirnya mulai membuatnya tertarik dengan riasan dan penampilan glamor seperti wanita pada umumnya. Terlebih beberapa wanita yang ada di sekitar tempat tinggalnya juga memiliki penampilan yang serba berkecukupan meski mereka sendiri memiliki latar belakang berpendidikan yang tidak jelas. Alasan itulah yang membuat Catalina terdorong untuk berhenti dari sekolah dan memilih untuk bekerja mencari uang. Mirisnya lagi, ia juga mengaku jika beberapa siswi di sekolahnya membuka jasa open BO yang ditujukan untuk oknum guru demi bisa mendapatkan nilai yang bagus dan uang jajan. Mendengar ocehan tak jelas dari anaknya, Hilda yang tak ingin mereka terjerumus sontak memarahi Catalina dan si Byron. Dengan penuh amarah, janda dua anak itu pun langsung menyuruh mereka untuk tersadar dan segera berangkat ke sekolah. Namun tanpa sepengetahuan ibunya, Catalina ternyata mulai sering bolos sekolah dan bergaul dengan circle barunya yang tak lain adalah kumpulan para wanita yang melakukan open BO. Seperti umumnya tempat begituan, circle baru Catalina dipimpin oleh seorang wanita muda bernama Jessica. Seperti saat ini di mana Jessica menawarkan beberapa anak buahnya pada salah satu anggota kartel narkoboy yang ada di sana, tak terkecuali dengan Catalina. Namun di luar dugaan, Catalina yang notabene masih bersegel malah tak sedikit pun dilirik oleh kartel tersebut. Alasannya pun simpel, karena Jessica menilai jika semangka milik Catalina sangatlah kecil dan sama sekali tak mantap untuk dilirik. Alasan itulah yang membuatnya lebih memilih anak buah Jessica lainnya ketimbang Catalina itu sendiri. Nah, usut punya usut, selera para pria di Meksiko ternyata adalah wanita dengan semongko yang besar dan kencang. Hal itu juga yang menjadi alasan kebanyakan anak buah Jessica menjalani operasi untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Tentunya dengan semua itu bertujuan agar mereka bisa mudah dilirik dan memperoleh lebih banyak uang. Tak tega melihat kesedihan anggota barunya, Jessica pun terus menyemangati si Catalina. Ia juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan ada bos besar yang mengadakan pesta yang luar biasa. Dan secara kebetulan pria bernama Marino itu disebut-sebut memiliki ketertarikan lebih pada lapis legit yang masih bersegel. Dengan iming-iming harga mahal, Jessica pun akhirnya berhasil memunculkan kembali semangat Catalina. Di sisi lain, Catalina yang begitu berambisi menjajakan barang dagangannya ternyata memiliki kehidupan normal seperti remaja seusianya, di mana ia memiliki ketertarikan pada lawan jenis dan memiliki pasangan yang begitu setia. Adalah Albeiro, remaja laki-laki yang selama ini telah menjalin kisah asmara dengan Catalina. Sama seperti laki-laki pada umumnya, ia yang begitu mencintai Catalina jelas melarang pacarnya itu untuk berbuat dosa, termasuk memintanya untuk menjauh dari Jessica. Nah, singkatnya, seperti yang telah dijanjikan sebelumnya, Jessica dan anak buahnya pun datang ke pesta Marino, termasuk si Catalina. Di tempat itulah Jessica mulai menjajakan para anak buahnya kepada bos kartel tersebut. Namun lagi dan lagi, lapis legit yang masih tersegel milik Catalina tak sedikit pun menggugah Marino. Ia justru memilih anak buah Jessica lainnya yang memiliki semongko yang lebih gede. Sontak hal tersebut kembali membuat Catalina merasa minder. Karena lagi dan lagi, lapis legit yang tersegel rapi tidak laku di pasaran. Sungguh terlalu. Di waktu yang sama, Albeiro yang ingin mengajak kencan Catalina malah hanya mendapati Hilda yang kebetulan sedang sendirian di rumah. Seperti lazimnya ibu-ibu yang ramah pada teman anaknya, Hilda juga menawari Albeiro untuk mampir sekedar minum kopi, sembari menunggu Catalina pulang. Singkatnya, karena bosan menunggu Catalina yang tak kunjung datang, Albeiro akhirnya memutuskan untuk pulang saja.
Di hari yang berbeda, Marino yang puas dengan barang dagangan Jessica lalu merekomendasikan Jessica pada bos besarnya. Bak kejatuhan durian runtuh, bos kartel bernama Titi itu ternyata hendak mengadakan pertemuan sekaligus mengadakan pesta meriah bersama anggotanya. Tak tanggung-tanggung, yang diminta oleh Titi kali ini bukanlah 1 atau 2 lapis legit saja, melainkan ia ingin Jessica membawakan 60 lapis legit terbaiknya sekaligus dalam pesta meriahnya nanti. Mendengar permintaan tersebut, Jessica yang sangat girang pun langsung menyetujui keinginan Titi. Sama halnya dengan Catalina, ia yang masih memimpikan untuk bisa operasi semangka pun turut menyambut gembira kabar dari bos kartel itu. Apalagi nantinya ia akan bertemu dengan para anggota kartel berduit yang ada di sana. Nah, kepulangannya dengan membawa banyak belanjaan ternyata tak serta-merta membuat Hilda menjadi bahagia. Albero yang kebetulan berada di sana pun langsung memojokkan Catalina untuk mengakui soal kebohongannya, termasuk pekerjaan Open BO yang dilakukannya selama ini. Dengan penuh amarah, Albero pun tak hanya sekedar memarahi Catalina saja, tetapi juga turut menampar pacarnya itu seolah tak terima dengan pengkhianatan yang telah dilakukan kepadanya. Sama halnya dengan Byron, ia yang mengetahui perangai buruk Catalina pun ikut mengajar kakaknya itu di hadapan Hilda dan Albero. Atas perlakuan yang ia terima, Catalina bukannya sadar dan berhenti Open BO, dia malah semakin tertantang untuk terus menjalani pekerjaannya itu. Dengan ditemani oleh Jessica, Catalina mulai mencari dokter kecantikan yang bisa mengoperasi semangkanya. Singkat cerita, Catalina akhirnya bisa menjalani operasi semangka dan memiliki penampilan sebagaimana yang ia impikan selama ini. Namun ternyata memiliki semangka besar tak selalu dipandang menarik oleh para bos kartel. Karena faktanya salah satu klien yang ditemuinya saat ini justru mengagumi kecantikan dan kepribadian Catalina itu sendiri ketimbang hanya fisiknya. Pria bernama Martial itu bahkan mengungkapkan bahwa dirinya ingin menjadikan Catalina sebagai istrinya. Ia berdalih bila wanita secantik Catalina tidak seharusnya Open BO dengan berganti-ganti pasangan seperti yang dilakukannya selama ini. Tak cukup sampai di situ, Martial bahkan turut menjanjikan akan memberikan semua hartanya agar Catalina mau menjadi istrinya. Mendengar ajakan tersebut, Catalina yang bingung pun akhirnya berdalih jika ia harus memikirkannya terlebih dahulu. Terlebih ia juga akan menjalani kontes kecantikan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Catalina lalu membelikan banyak barang mahal untuk keluarganya, termasuk 2 buah taksi untuk Albero dan Byron agar mereka bisa bekerja. Namun bukannya memulai profesi barunya sebagai super taksi, Byron masih tetap saja menjalankan pekerjaannya sebagai seorang assassin. Hingga akhirnya ia pun harus meninggoy setelah mendapat timah panas dari para pak polisi. Saat pemakaman, terlihat Catalina yang begitu bersedih atas kepergian adiknya. Alih-alih ingin menenangkan pacarnya, Albero yang juga hadir di sana malah mendekap Catalina di hadapan semua orang. Namun tanpa mereka sadari, apa yang dilakukannya tadi diam-diam telah difoto oleh sosok misterius dari kejauhan. Dan benar saja, momen tadi ternyata difoto langsung oleh anak buah Martial yang bernama Pelambre. Ia dari awal ditugaskan untuk menyelidiki kehidupan Catalina selama berada di luar jangkauan si bos kartel. Mendapati foto tersebut, Martial yang geram pun menyuruh Pelambre untuk membunuh Albero. Sementara Catalina sendiri akan segera dinikahinya secara sah di hadapan pendeta. Di sisi lain, Albero yang kembali kesepian karena kepergian Catalina akhirnya kembali mendatangi Hilda. Seperti yang bisa ditebak, kedatangannya kali ini tak lain adalah untuk bisa menikmati momen berduaan dengan ibu dari pacarnya itu. Tak seperti sebelumnya, keduanya juga sudah tak ragu lagi untuk mengumbar kemesraannya di hadapan publik. Ternyata selama ini mereka diam-diam telah menjalin hubungan yang lebih dalam. Namun siapa sangka, aksi bermesraan yang mereka lakukan ternyata juga telah diamati oleh Pelambre. Bahkan ia juga sempat memfoto keduanya. Dari foto itulah Martial kini menduga jika Albero bukanlah pacar dari Catalina, melainkan hanya ayah sambung dari istrinya tersebut. Karena alasan itu juga ia pun mengurungkan niatnya untuk menghabisi Albero.
Gara-gara hubungan gelap itulah akhirnya Albero terselamatkan. Tak lama kemudian datang Catalina yang mengeluh rasa sakit di bagian semangkanya. Tak tega mendengar keluhan istrinya, Martial pun dengan sigap langsung menghubungi dokter terbaik untuk memeriksa kondisi Catalina. Catalina yang saat itu masih merintih kesakitan malah mendapati fakta yang memilukan, di mana ia melihat sendiri foto Albero dan Hilda yang sedang berduaan. Seolah lupa dengan rasa sakit yang dirasanya, Catalina yang tak terima lalu segera mendatangi rumah orang tuanya untuk mencari jawaban langsung atas foto tersebut. Setibanya di rumah, Catalina malah semakin dibuat geram karena ternyata seorang Albero justru lebih berpihak pada Hilda ketimbang ia sendiri. Agaknya pria tersebut telah benar-benar menentukan pilihannya sendiri kepada Hilda setelah melalui banyak momen bermesraan bersama-sama. Kesal dengan sikap Albero dan Hilda, Catalina lalu meluapkan amarahnya dengan menabrakkan taksi pemberiannya. Alih-alih agar mantan pacarnya itu tak bisa lagi menikmati jerih payah yang telah ia berikan selama ini. Di sisi lain, kehidupan Catalina yang terikat sejak pernikahannya dengan Martial ternyata justru membuatnya mulai lelah dan ingin meninggalkan bos kartel itu. Karena alasan tersebut, ia dan Jessica akhirnya melaporkan ke polisi terkait praktik ilegal yang selama ini dikerjakan oleh Martial dan Titi. Tujuannya adalah agar Catalina bisa terlepas dari kehidupannya bersama si bos kartel. Tanpa sepengetahuan siapapun, Pelambre yang notabene adalah bodyguard dari Martial ternyata memiliki kepribadian yang cukup baik. Bahkan ia nampak sangat menyayangi Catalina yang apa adanya. Pelambre dan Catalina yang saat itu tengah makan malam bersama malah tak sengaja mendapati kemunculan Martial dan Jessica di tempat tersebut. Dari sinilah akhirnya Catalina menyadari bahwa selama ini ia telah diperdaya oleh orang terdekatnya sendiri. Tak lain dan tak bukan adalah si Jessica. Merasa telah ditusuk dari belakang oleh Jessica, Catalina yang tak terima lantas berencana untuk menghabisi wanita itu. Dengan berpura-pura mengajak ketemuan Jessica, Catalina dengan dibantu Pelambre ternyata diam-diam telah menyiapkan pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa mantan sahabatnya itu. Di lokasi yang telah ditentukan, Catalina yang siap bertemu Jessica lalu memberikan ciri-ciri kepada pembunuh bayaran terkait target yang akan mereka eksekusi. Mendapati instruksi tersebut, pembunuh bayaran pun langsung menuju ke lokasi dan menembak matoy si Jessica. Namun siapa sangka wanita yang matoy tergeletak dengan luka tembak itu ternyata bukanlah Jessica cuy, melainkan adalah Catalina itu sendiri yang ada di sana. Dari sinilah terungkap bahwa rupanya Catalina dari awal telah berencana untuk melakukan bundir. Hal tersebut bisa diketahui dari ciri-ciri yang sempat disebutkan oleh Catalina, di mana semua ciri-ciri yang ia sebutkan ternyata tak lain adalah penampilan dirinya sendiri. Dan kisah pada film ini pun berakhir. Jika suka dengan kisah kali ini, jangan lupa share video ini ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di lain kesempatan. Yo, stand up, we gon' make some moves tonight. Yeah, stand up, got something to prove tonight. So stand up, we ain't gonna plan tonight. We gonna take action.